dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita bertemu di ruangan kantor SDN 05 Muara Kumam dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Suwarti selaku guru penggerak angkatan ke-9. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 05, Bapak Suhaimi SPDSD, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru SDN 05 Muara Kumam yang saya hormati dan yang berbahagia. Izinkan di sini kami selaku pembawa acara, sebelum acara kita mulai terlebih dahulu kita bacakan susunan acara. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan acara selanjutnya acara inti yang akan dilaksanakan oleh Ibu Suwarti. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan mengharap ridha Allah dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 05 Muara Kumam. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang ulun hormatin Bapak Ibu guru SDN 05 Muara Kumam, yang kami hormati Ibu Suwarti sebagai CGP Angkatan 9 dalam kegiatan hari ini sebagai pembicara pada aksi nyata pada budaya positif. Ulun tidak panjang lebar membicarakan ataupun sambutan pada kegiatan ini. Yang pertama adalah mudahan dalam kegiatan ini akan menjadi titik balik di sekolah ini, bagaimana kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, bukan hanya sekedar mencari pendapatan bertambah, tapi intinya adalah kita melangkah melakukan suatu pekerjaan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Proses beda-beda, langkah beda-beda, tapi muaranya adalah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini jangan hanya sampai di sini, buktikan dengan berkembang, tambah baiknya anak-anak kita dan khususnya sekolahan kita tambah bagus. Itu yang diharapkan dari CGT. Guru penggerak adalah menggerakkan arah yang tidak baik menjadi baik, yang kurang positif menjadi positif. Itu yang jelas budaya positif. Budaya adalah hasil karya karsa manusia yang diciptakan. Maka justru dari kata budaya positif berarti sesuatu yang diciptakan menjadi sesuatu yang positif. Oke, itu saja sambutan ulun untuk hari ini. Ulun buka kegiatan ini dengan mempersilahkan kepada Bu Suwarti untuk meneruskan kegiatannya sebagaimana mestinya. Ulang akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh Ibu Suwarti. Kepada Ibu Suwarti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati
hormati Bapak Ibu Guru Hebat SDN 005 Muara Komang. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, rahmat, hidayah. Shalawat dan salam semoga selalu kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang berkah barokah. Terima kasih. Pada hari ini terima kasih atas waktu yang disempatkan oleh Bapak Ibu Guru untuk sama-sama kita belajar. Dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan kegiatan yaitu budaya positif yang telah saya ikuti selama 2 bulan menjadi calon guru penggerak. Semoga dalam kegiatan ini Bapak Ibu Guru memahami peran guru dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam interaksi dengan murid. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan murid-murid kita yang menerapkan budaya positif dan keyakinan yang dibahas bersama dengan motivasi internal hingga terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Bahwa saya ini berangkat pagi terus seperti itu, berarti dia ada motivasi dari luar seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini akhir dari motivasi itu. Kita bisa memilih kalau kita melakukan hal baik, apa akibatnya, dan apabila kita melakukan hal buruk pasti ada akibatnya. Itu namanya motivasi perilaku manusia. Pasti kita punya sebab akibat. Selanjutnya, ini masih teori ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini kita masuk di dalam budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal itu yang bagaimana? Keyakinan universal itu berupa kata-kata yang positif. Contoh, mandiri, disiplin, tanggung jawab. Nah, itu namanya keyakinan universal. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Alhamdulillah, kita saat ini sudah mulai ke arah yang lebih baik, ada perubahan. Alhamdulillah. Mari kita syukuri dan mari kita praktekkan secara pelan-pelan. Selanjutnya yaitu ini bagaimana menciptakan disiplin positif, muncul motivasi pada siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Ini yang saya ingin tanyakan kepada teman-teman. Bagaimana menciptakan disiplin positif, muncul motivasi pada siswa? Apakah dengan hukuman? Apa dengan memberi hukuman anak-anak disiplin positif, Bapak Ibu? Tidak. Apakah dengan memberi penghargaan anak-anak disiplin? Bisa juga. Tidak. Atau dengan cara yang lain? Apa alasannya? Coba Bapak Iya. Apa alasannya? Yang pertama. Apakah dengan hukuman? Tidak ya. Ya. Alasannya mungkin untuk menciptakan sebuah disiplin positif, untuk memotivasi siswa itu bukan hanya dengan hukuman, mungkin bisa juga dengan
poin yang kedua yaitu dengan memberi penghargaan. Nah, jadi dengan memberi penghargaan, sekedar ingin menyampaikan Bapak Ibu, jadi kita memberi penghargaan sekarang tidak boleh berupa benda. Nah, kita memberi penghargaan dengan cara apa? Ujian, terus apa lagi? Memotivasi dengan kata-kata lembut, atau kita dengan kita saling memegang itu anak-anak seperti itu. Kadang kan anak Sentuhan. ya betul, dengan sentuhan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari apa? Memberi penghargaan seperti itu, karena kita tidak boleh lagi memberi hukuman, apalagi dengan cara kekerasan, itu sudah tidak boleh. Nah, selanjutnya ini yang akan kita semoga kita bisa menerapkan di dalam kelas kita Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Selanjutnya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bapak Ibu, ada yang tahu sebelum saya memasuki slide selanjutnya apa itu keyakinan? Ada yang tahu? Keyakinan? Ada yang tahu Ibu? Pak? Nah, keyakinan kelas adalah menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan atau nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi keyakinan itu sejenis peraturan atau tata tertib, tapi tidak mengandung kalimat negatif. Kalau peraturan, contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu peraturan. Atau tata tertib, contohnya bagaimana Pak? Tata tertib. Ayo, tata tertibnya coba Pak. Apa? Tata tertib sekolah atau tata tertib kelas yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Tata tertibnya. Tata tertibnya di dalam kelas, misalnya saya kelas 5 ya. Ya. Siswa kelas 5 wajib menjaga kebersihan. Wajib menjaga kebersihan. Atau kan tadi tata tertibnya kelas 6? Selain contohnya saja Pak. Tata tertib ya. Iya, tata tertib. Siswa tata tertib larangan atau semacam apa? Tata tertib apa sesuatu yang dilakukan, yang tidak boleh di dalam kelas. Siswa wajib mengikuti pembelajaran di saat pelajaran dimulai. Nah, berarti seperti itu ya. Terima kasih ya. Itu namanya tata tertib, Mas. Jadi tata tertib itu masih kalimat yang umum, masih panjang lebar, masih menggunakan kata-kata negatif karena mengandung tidak atau dilarang. Biasanya seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita terapkan. Semoga kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing yang sudah saya pelajari, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu atau peraturan atau keyakinan yang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Jadi kesepakatan bersama itu yang bagaimana? Berarti bersama murid, bersama siswa. Oh ya, maksudnya bersama guru. Nah, itu nanti kita bentuk namanya keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti kita tempel. Contoh kita tempel. Nah, jadi kita
punya keyakinan di dalam kelas itu bersama anak-anak. Contohnya disiplin. Dari disiplin itu kita jabarkan lagi di dalam disiplin itu. Disiplin itu apa saja? Contoh, apa? Datang atau tidak terlambat. Nah, itu juga termasuk dari kalimat atau nilai kebajikan. Disiplin. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, bisa kita konkretkan lagi, tidak membuang sampah sembarangan agar tidak menjadi kata-kata negatif, tidak mengandung kata tidak. Apa kira-kira? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, masih panjang Pak. Harus menjadi konkret lagi. Apa? Tanggung jawab. Bisa seperti itu ya. Datang tepat waktu itu juga termasuk tanggung jawab. Bisa juga masuk menghargai diri sendiri. Karena apa? Kalau kita telat, contoh kita telat berarti kan kita tidak menghargai diri kita sendiri, seperti itu. Nanti kita praktekkan ya Bapak Ibu cara membuat keyakinan kelas. Jadi bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lebih rinci, dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Secara umum tadi pertanyaannya, contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Biasanya kan kita menggunakan itu menjadi peraturan, tapi kita rubah menjadi keyakinan kelas agar kata-kata mengandung kata-kata yang negatif itu tidak muncul di dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi abstrak, konkret, dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi perlu diingat ya Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas harus melibatkan warga di dalam kelas itu. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contoh, di dalam kelas 1 tadi tidak boleh, bukan tidak boleh, dari peraturan atau kesepakatan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Contoh, tidak boleh makan di dalam kelas. Itu kan masih sebuah peraturan. Bapak Ibu kita perhatikan video itu. Mari kita resapi di manakah posisi kita. Sini kamu. Di saat murid atau kita menghadapi peserta didik kita yang mengalami masalah. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang pertama tadi sebagai penghukum ya Bapak. Bapak Ibu guru tadi video yang pertama sebagai penghukum. Ini yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa
Maaf Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa mengonten saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari-lari kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisinya guru sebagai pemantau, jadi hanya dilihat saja dan memperhatikan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi kita sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, setelah melihat video itu, mari kita memegang diri kita sendiri seperti apa kita sebagai guru selama ini. Apakah saat kita dengan peserta didik kita saat ada masalah kita sebagai penghukum, atau kita hanya sebagai pembuat rasa bersalah, atau posisi kita hanya sebagai teman, atau hanya sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, ini posisi kita. Jadi kita alangkah baiknya dalam menyelesaikan masalah kita di posisi yaitu sebagai apa? Apa, Bapak Ibu? Setelah lihat video itu, apa mau jadi penghukum? Langsung mengejar, kenapa kamu salah? Kenapa kamu terlambat? Penghukum, bagaimana Bapak? Pak Kamtari atau Bumi memberikan pendapat? Saya pilih nomor 3 aja, Bu. Oh, nomor 3, hanya sebagai teman. Nah, berarti tidak memberikan solusi. Bagaimana posisi kita yang baik sebagai guru? Yaitu sebagai manajer. Yang pertama, apa? Kita validasi dulu. Kenapa dia terlambat? Pasti ada sebab. Nah, kita tidak mengejudge, kita tidak langsung menyalahkan. Setelah itu kita memberikan solusi. Nah, itu adalah posisi yang terbaik kita sebagai guru, bahwa kita itu harus menjadi guru yang apa? Seperti apa? Menyelesaikan masalah murid kita, yaitu dengan memberikan solusi, yaitu manajer. Tadi saya lihat Bapak Pak Kamtari tadi kan contoh ya, murid Bapak tadi tidak menggunakan seragam olahraga. Itu dipanggil ke kantor, tidak langsung dimarahi, kemudian ditanya mengapa tidak memakai baju olahraga. Pasti ada sebabnya. Lupa. Kenapa lupa? Atau mungkin bangun kesiangan, atau mungkin tidak melihat jadwal kalau hari Senin menggunakan baju olahraga. Setelah kita tanya, kemudian kita memberikan solusi dan mengingatkan bahwa kita, anak-anak kita ini memiliki keyakinan kelas atau peraturan yang sudah kita buat tadi. Nah, apakah ingat kalau tidak menggunakan baju seragam, kira-kira kalian melanggar keyakinan kelas kita tidak? Pasti kan kalau kita sudah membuat ya Bapak Ibu ya, nah, itu pasti melanggar. Nah, iya melanggar, pasti anak-anak tahu. Apa kira-kira keyakinan kita, keyakinan kelas kita yang kita langgar? Contoh disiplin, seperti itu. Nah, itu posisi kita sebagai manajer. Jadi kita berusaha menjadi guru di dalam posisi manajer. Kita jauhi yaitu menjadi guru yang penghukum, langsung menghukum, langsung mengejudge. Kita tidak tahu apa masalahnya, langsung kamu salah, kamu harus sit up, atau mungkin kamu harus berlari lapangan 10 kali. Itu kan menghukum, ya langsung jadi penghukum. Jadi mari kita benahi di mana posisi kita saat ini, karena kita sudah hukum, posisi bersalah, rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima yaitu posisi manajer.
Silakan. Ini namanya. Ayo. Ayo. Pemantau. Pemantau. Mari kita bahas sama-sama ya. Kita sama-sama belajar. Saya minta tolong Pak, maju ke depan, dibaca. Nomor 1 ya, saya tidak tahu. Ini kita tidak usah disebutkan nama ya. Nah, jadi kita langsung baca. Iya, saya mau baca. Yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 ada rasa bersalah. Rasa hukum. Hukum ya, penghukum. Terus yang kedua ada satu ini dari jawaban berapa orang tadi? Ya. 1, 2, 3, 4, 5 dari 6 ya. Survei dari 6 orang. Untuk pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang menjawab penghukum, ada yang menjawab pembuat rasa bersalah. 1, 2, 3, 4. Ada 5 orang menjawab pembuat rasa bersalah, 1 menjawab penghukum. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini ada 1 orang yang menjawab rasa bersalah, ada yang menjawab penghukum, rasa bersalah lagi, terus penghukum. Berarti ini ada rasa bersalah 3, ada penghukum 2, dan yang 1 pemantau. Ya, Nah, apa? survei dari 6 orang lah ya. Ya. Nah, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak ya. Yang ketiga di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari survei 6 orang menjawab semua adalah teman. Ya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Di sini ada yang menjawab motivator. Oke. Monitor ya. Mohon maaf. Ada yang menjawab monitor 1, 2, 3 orang. Ada yang menjawab manajer 1 orang. Ada yang menjawab penghukum 1 orang, dan ada yang tidak yakin dengan jawabannya, tidak diisi 1 orang. Ya. Untuk yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di sini ada yang menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah semua jawaban manajer semua. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Supiano. Aplaus untuk Pak Supiano ya. Saya ingin menjelaskan karena kita sharing ya, berbagi pengalaman. Pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini jawaban yang tepat adalah menjadi bom. Satu saja ya. Satu saja. Tidak usah banyak-banyak. Kalimat positif nanti kita ubah menjadi keinginan kelas.
Jadi kita membuat kalimat positif untuk peraturan, kemudian kita ubah menjadi keyakinan. Udah, oh ya, terima kasih. Kenapa kamu saja? Kalimat positif. Nanti setelah kita membuat kalimat positif, kita konkretkan lagi, kita abstrakkan lagi menjadi keyakinan. Jadi bisa panjang. Ya, silakan ditempel, Pak. 1,5 jam, Bu. Hah? 1 jam 20 menit. Ya, nanti saya potong. Saya potong masuk lagi. Silakan, Bu, enggak apa-apa. Tulisan dokter. Dokter ini dokter gigi. Makasih. Nomor begini bayar tuh. Terima kasih. Nah, ini. Nah, kita permisi Pak ya. Saya bacakan. Jangan ini kalimat positif atau peraturan ya. Jangan mengambil barang yang bukan milikmu. Jangan berbicara sendiri saat guru menjelaskan pelajaran. Tidak ribut saat belajar. Apa ini ya? Dapatkah Anda menciptakan lingkungan belajar yang tanpa keributan? Keributan, iya. Tidak ribut dalam kelas ya Pak ya. Tidak ribut dalam kelas. Selanjutnya, tidak boleh datang terlambat. Jangan ribut saat belajar. Letakkan sepatu di rak. Jangan makan dan minum saat belajar. Ini dari kata-kata positif atau kalimat positif atau negatif ini kita rubah menjadi kalimat universal. Maaf, bukan kalimat tapi kata universal. Kita kerucutkan lagi, ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jangan mengambil barang yang bukan milikmu. Kira-kira kata universalnya apa ya? Menghargai milik orang lain. Jujur boleh, menghargai boleh. Menghargai boleh. Bisa. Jadi nanti berarti kita tulis menghargai. Seperti ini ya. Lebih tepat menghargai. Iya, menghargai. Berarti sudah ketemu satu. Menghargai.
Dapatkah Anda menciptakan lingkungan belajar yang tanpa keributan? Keributan. Tidak ribut dalam kelas. Berarti menghargai. Sama menghargai Pak ya. Yang satu. Nah, selanjutnya tidak boleh datang terlambat. Disiplin. Ya, disiplin. Disiplin. Selanjutnya jangan ribut saat belajar. Disiplin juga, menghargai juga bisa. Letakkan sepatu di rak. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Muncul lagi kata universalnya, tanggung jawab. Selanjutnya, jangan makan dan minum saat belajar. Apa? Menghargai, bisa menghargai. Nah, dari tiga ini namanya keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Nah, dari kata universal ini karena sudah dikerucutkan dari yang sudah dijabarkan ini tadi. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Terima kasih. Semoga apa yang saya berikan sedikit memberikan wawasan kepada teman-teman. Dan bisa merubah, maksudnya bukan merubah langsung 100%, tapi ke arah yang lebih baik pelan-pelan. Jadi pembelajaran kita bagaimana, seperti apa, mari kita refresh diri kita sendiri. Terima kasih, kesempurnaan hanya milik Allah dan pasti kekurangan milik saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Semangat belajar? Semangat. Diulang lagi. Tepuk semangat. Iya, apa kabar anak Ibu? Iya, sehat semuanya ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Terus? Aki, ada berapa? Ada 3 apa 4? 3. Kira-kira teman-temannya ada yang tahu kenapa tidak masuk? Oh iya. Hah? Ke Komam. Oh iya, nanti ibu konfirmasi sama teman-temannya ya. Siapa yang cari? Ayo. Oh iya, nanti ibu akan coba konfirmasi juga kepada orang tuanya. Selanjutnya, anak ibu, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Apa? Apa nak? Keyakinan kelas itu adalah peraturan di dalam kelas. Jadi kalau kita sudah membuat peraturan, berarti kita harus mematuhi. Kalau kita melanggarnya, berarti akan mendapat konsekuensinya. Ya? Kira-kira apa ya? Kita membuat
boleh nulisnya lebih dari satu ya. Ini Mbak. Tulis. Ini bisa. Sudah. Ini. Ya. Tulis. Nih, kaki. Sudah? Ayo ditulis dulu. Ditulis. Ayo bisa ditulis dulu, Nak. Ayo tulis dulu. Sudah? Tidak boleh apa tadi? Tidak boleh makan di dalam kelas. Apalagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak mengganggu temannya. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Ditulis. Iya. Harus memperhatikan ibu guru saat ibu guru menerangkan pelajaran. Ya sudah, ayo Mbak. Ditulis berapa ya? Iya, bisa ditempel di sini. Ya, sini. Ya, sini. Ya, tempel sini. Ditulis sini. Bentar. Oh, ditulis ini Bu dulu ya. Di sini berarti peraturan kelas. Setelah kita buat peraturan, nanti kita simpulkan menjadi keyakinan. Ya sayang, bentar. Saya ada yang kosong. Oh, ini yang kosong, Bu. Oh, tidak diisi lagi ya, sudah. Ini, Bu. Ya, sini. Dok, kembali duduk. Sini. Ini, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan. Nah, anak-anak, pada pelajaran hari ini kegiatan kita yaitu menggambar, yaitu pelajaran SBK ya. Nah, sekarang dikeluarkan buku gambarnya ya anak-anak. Buku saya robek. Oh ya sudah, kalau tidak ada berarti pakai buku biasa saja ya. Iya, pakai buku biasa saja. Pakai buku biasa saja. Aku mau gambar apa ya, Kok? Itu dan aku gambar ada. Tidak, dipanggil ibu ke kantor. Tahu, Kenapa? waktu belajar makan. Oh, waktu belajar makan. Kira-kira waktu belajar makan di dalam kelas itu benar apa salah? Salah. Iya, waktu belajar makan di dalam kelas itu salah. Tapi sebenarnya nak, makan kita itu juga perlu makan. Ibu perlu makan, Fiza juga perlu makan. Tapi Fiza juga harus tahu di mana waktu yang tepat kita untuk makan. Kira-kira kalau makan di dalam kelas tepat tidak waktu kita belajar? Tidak. Ibu mau tanya, Fiza kenapa makan di dalam kelas? Belum sarapan pagi. Oh, belum sarapan pagi. Kenapa belum sarapan pagi? Takut telat ke sekolah. Takut telat ke sekolah. Bangunnya Fiza jam berapa? Jam 11. Oh, jam 11. Kira-kira Fiza ingat tidak kesepakatan kelas kita? Ingat, Apa? Coba baca doa. baca doa ya. Kesehatan kita. Pembersihan atau menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Hah?
Terus apa lagi? Tidak makan dalam kelas. Kira-kira kalau Fiza makan di dalam kelas sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Jadi tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Ibu di sini memanggil Fiza bukan untuk menghukum Fiza, bukan pula untuk menghakimi Fiza, tapi ibu memberikan solusi agar Fiza tidak mengulangi lagi, ya. Ibu memberikan solusi. Solusinya yang pertama, kalau belum sarapan biar tidak telat, apa ya? Berarti apa yang dilakukan Fiza? Yang pertama yaitu harus sarapan pagi di rumah. Kemudian yang kedua, Tidur tepat waktu. Iya betul, tidur tepat waktu. Fiza sudah tahu. Jadi sarapan pagi dan tidur tepat waktu. Kira-kira Fiza mau mengulangi tidak? Tidak. Kira-kira mulai kapan tidak mengulangi lagi? Besok. Yakin? Janji? Iya, betul anak hebat. Jadi Fiza datang tidak terlambat, makan atau sarapan pagi seperti itu. Tos dulu sama ibu. Oke. Yasin tahu tidak dipanggil ibu ke kantor? Kenapa? Mengambil pensil Halil tanpa izin. Mengambil pensil Halil tanpa izin. Iya, ibu tadi juga melihat. Kira-kira mengambil pensil atau barang orang lain itu benar apa salah? Salah. Kenapa Yasin ambil barangnya Halil tanpa izin? Karena terburu-buru ke sekolahan. Kenapa terburu-buru ke sekolah? Bangun tidurnya jam berapa? 10. Jam 10. Yasin ingat tidak kesepakatan kelas kita? Ingat. Apa coba? Apa? Berdoa. Terus sebelum belajar. Terus jaga kebersihan. jaga kebersihan. Terus jujur. Terus apa? Tidak makan di dalam kelas. Kira-kira Yasin mengambil barang orang lain tanpa izin itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Itu berarti Yasin tidak jujur. Di sini ibu tidak mau menghukum Yasin. Ibu memanggil Yasin ke sini untuk diberikan solusi agar Yasin tidak mengulangi lagi, ya. Solusinya pertama, Yasin harus bangun lebih awal dan tidur lebih cepat. Sebelumnya jam 10, berarti Yasin tidurnya harus jam 8 atau jam 9 agar bangunnya tidak kesiangan, agar tidak terburu-buru, barang-barangnya bisa masuk dalam tas, ya. Kira-kira Yasin mau mengulangi lagi tidak? Tidak. Kapan tidak diulangi lagi? Besok. Janji sama ibu? Janji? Iya, tos dulu. Terima kasih. Ya.